Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan motivasi kerja karyawan. Perkenalkan, nama saya Faiz Hidayat dengan NIM 2010 11 200 788. Perkenalkan, nama saya Yuliana Restu dengan NIM 20101111200157. Perkenalkan, nama saya Erni Zulaika dengan NIM 181011250462. Apa itu motivasi? Motivasi adalah kunci dari organisasi yang sukses untuk menjaga kelangsungan pekerjaan dalam organisasi dengan cara dan bantuan yang kuat untuk bertahan hidup. Motivasi adalah memberikan bimbingan yang tepat atau arahan, sumber daya, dan imbalan agar mereka terinspirasi dan tertarik untuk bekerja dengan cara yang Anda inginkan. Motivasi adalah suatu proses yang dimulai dengan kebutuhan dalam diri manusia yang menciptakan kekosongan dalam diri seseorang. Menurut Cuk Wuma dan Obi Puna tahun 2014, motivasi adalah suatu proses di mana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu. Pengertian motivasi kerja. Motivasi merupakan salah satu hal yang mempengaruhi perilaku manusia. Motivasi disebut juga sebagai pendorong, keinginan, pendukung, atau kebutuhan-kebutuhan yang dapat membuat seseorang bersemangat dan termotivasi untuk mengurangi serta memenuhi dorongan diri sendiri. Selanjutnya ada pengertian dari lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa lingkungan kerja adalah kondisi atau keadaan yang mempengaruhi cukup besar terhadap pegawai dalam melakukan pekerjaan atau terhadap jalannya operasi perusahaan. Selanjutnya ada aspek-aspek motivasi kerja. Yang pertama, adanya kedisiplinan dari karyawan, yaitu sikap tingkah laku atau perbuatan pada karyawan untuk melakukan aktivitas-aktivitas kerja yang sesuai dengan pola-pola tertentu. Yang kedua, ada kepercayaan diri, perasaan yakin yang dimiliki karyawan terhadap kemampuan dirinya, daya berpikir positif dalam menghadapi kenyataan yang terjadi, serta bertanggung jawab atas keputusan yang dapat diambil sehingga dapat menyelesaikan masalahnya dengan tenang. Yang ketiga, ada imajinasi yang tinggi dan daya kombinasi, membuat hasil kerja dan kombinasi ide-ide atau gambaran disusun secara lebih teliti atau inisiatif sendiri, bukan ditiru, dan bersifat konstruktif sehingga membentuk suatu hasil atau produk yang mendukung pada kualitas kerja yang lebih baik. Yang keempat, ada daya tahan terhadap tekanan, reaksi karyawan terhadap pengalaman emosional yang tidak menyenangkan yang dirasakan sebagai ancaman atau sebab adanya ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan yang dimiliki. Yang kelima, ada tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, suatu kesadaran pada individu untuk melaksanakan kewajiban atau pekerjaan, diiringi rasa keberanian menerima segala risiko, inisiatif yang besar dalam menghadapi kesulitan terhadap pekerjaan dan dorongan yang besar untuk menyelesaikan apa yang harus dan patut diselesaikan. Selanjutnya ada faktor-faktor motivasi kerja. Yang pertama ada faktor motivasi, faktor yang ada dalam pekerjaan. Faktor inilah yang dapat menimbulkan kepuasan kerja dan kemampuan untuk bekerja lebih keras. Faktor ini akan mendorong lebih banyak upaya. Yang kedua ada faktor penyehat. Faktor ini disebut penyehat karena berfungsi mencegah terjadinya ketidakpuasan kerja. Faktor penyehat adalah faktor yang jumlahnya mencukupi faktor motivator. Jika jumlah faktor pemelihara tidak mencukupi, akan menimbulkan ketidakpuasan kerja. Jadi, faktor pemelihara tidak menciptakan kepuasan kerja, akan tetapi dapat mencegah terjadinya ketidakpuasan kerja. Selanjutnya, kepuasan kerja. Secara sederhana, kepuasan kerja dapat diartikan sebagai besarnya rasa suka karyawan terhadap pekerjaannya. Dan ketidakpuasan kerja menunjukkan besarnya rasa tidak suka karyawan terhadap pekerjaannya. Menurut Spechtro, Akmal DKK 2013, kepuasan kerja atau job satisfaction merupakan suatu
sikap berupa refleksi dari perasaan karyawan terhadap keseluruhan pekerjaan yang terjadi dari bermacam-macam aspek. Selanjutnya, teori-teori tentang kepuasan kerja ada 3 macam yang lazim dikenal, yaitu yang pertama, diskrepansi teori. Teori ini pertama kali dipelopori oleh Porter tahun 1961. Porter mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Yang kedua, equity teori. Equity teori dikembangkan oleh Adams tahun 1963, adapun pendahulu dari teori ini adalah Zalesnik tahun 1958. Dikutip dari Locke tahun 1969. Prinsip dari teori ini adalah bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan atau tidak atas situasi. Yang ketiga, equity teori. Prinsip dari teori ini ialah bahwa kepuasan kerja dan tidak kepuasan kerja itu merupakan dua hal yang berbeda. Menurut Hesberg tahun 1966 dalam As'ad 2002. Artinya kepuasan dan tidak kepuasan terhadap pekerjaan itu tidak merupakan suatu variabel yang kontinu. Selanjutnya, aspek-aspek kepuasan kerja. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri, termasuk tugas yang diberikan, ekspresi kerja, serta hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan, kondisi dan lingkungan kerja, sikap kerja yang ditangani, minat untuk menekuni, dan konsentrasi pada pekerjaan. Yang kedua, promosi, yang mempunyai hubungan erat dengan masalah kenaikan pangkat maupun jabatan, kesempatan untuk maju, pengembangan karir, dan prospek masa depan. Prestasi yang merupakan usaha subjek untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan kondisi yang ada pada dirinya. Yang ketiga, gaji dan jaminan sosial. Termasuk di sini adalah gaji bersih yang diterima setiap bulan dan jaminan sosial lainnya. Yang keempat, teman sekerja. Meliputi hubungan antara pegawai, harapan keluarga, dan pandangan masyarakat. Yang terakhir adalah pengawasan atau supervise. Termasuk hubungan antara pegawai dan atasan, peraturan kerja, dan kualitas kerja. Selanjutnya, hubungan antara kepuasan kerja dengan motivasi kerja. Hubungan kerja sangatlah penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, karyawan yang merasakan kepuasan dalam bekerja, yaitu di mana karyawan akan merasakan puas atau tidak puas dalam melakukan pekerjaan yang diberikan di dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai motivasi kerja yang tinggi. Baik, itu aja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.